Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutino Ramadhani Putri dengan NIM 0532465516 dari UPJJ UT Bogor. Di sini saya akan melakukan praktikum tugas 2 basis data MSIM 4206. Untuk tugasnya yaitu berdasarkan IRD di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Berikut adalah panduannya. Pada SQL, terdapat DDL dan DML. DDL adalah sebuah metode kumpulan perintah SQL yang berfungsi untuk melakukan perubahan, yaitu membuat dan menghapus struktur objek-objek pada basis data. Ada create, alter, dan drop. Dan DML adalah sebuah metode kumpulan perintah SQL yang berfungsi untuk proses pengolahan data dalam setiap tabel basis data. Perintah DML itu ada insert, update, delete, select, between, like, order by, group by, fungsi statistika, dan fungsi string. Kita langsung saja pada pelaksanaan praktikumnya. IRD ini akan dibuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB pada XAMPP. Pertama, masuk ke dalam MySQL atau MariaDB. Terdapat dua cara untuk mengakses basis data MySQL atau MariaDB, yaitu melalui command prompt atau melalui tampilan php_myadmin. Namun, sebelum mengakses kedua cara tersebut, langkah pertama untuk menjalankan MySQL atau MariaDB adalah menjalankan servis MySQL dan Apache dengan cara mengaktifkan melalui XAMPP Control Panel. Berikut adalah tampilan XAMPP Control Panel-nya. Di sini saya akan mengaktifkannya, yaitu Apache dan MySQL-nya. Pastikan modul servis Apache dan MySQL aktif ditandai dengan background text berwarna hijau. Di sini sudah aktif ya. Kemudian langsung saja kita akses php_myadmin-nya, karena di sini saya menggunakan php_myadmin untuk mengakses basis data MySQL atau MariaDB-nya. Bisa melalui URL berikut atau langsung saja diklik tombol admin di sini. Ini adalah tampilan php_myadmin-nya. Kemudian langsung saja saya akan melakukan praktik Data Definition Language atau DDL. Yang pertama yaitu menciptakan basis data. Saya akan membuat basis data melalui halaman php_myadmin. Di menu database, kemudian saya melakukan create database dengan nama database yaitu rumah sakit. Diklik saja tombol create-nya. Atau alternatif lain dalam membuat basis data di php_myadmin yaitu melalui menu SQL. Di sini bisa diketik create database, nama database-nya. Di sini saya akan mencoba nama database-nya yaitu Rumah Sakit 1. Muncul di sini untuk basis data Rumah Sakit 1. Selanjutnya, untuk menghapus basis data dapat menggunakan perintah SQL drop database nama database-nya. Di sini tadi nama database-nya Rumah Sakit 1. Tuh. Oke, di sini hilang ya untuk basis data Rumah Sakit 1. Selanjutnya, saya akan menciptakan tabel untuk setiap entitas pada IRD ini. Pertama, saya akan membuat tabel pasien. Untuk membuat tabel, dapat di menu struktur dan ketik nama tabelnya. Pertama, saya membuat tabel pasien yang berisi 1, 2, 3, 4 kolom dan klik tombol create. Tampilannya akan seperti ini, dan di sini ada field-field dari entitas yang harus diisi. Untuk tabel pasien, ada alamat pasien, ID pasien, nama pasien, dan jenis kelamin. ID pasien dengan integer 3, primary key, dan auto increment. Kemudian ada nama pasien dengan tipe data varchar dengan length 30. Selanjutnya alamat pasien varchar 100.
dan jenis kelamin dengan varchar 1. Ini adalah field atau atribut-atribut dari entitas pasien. Saya akan langsung menyimpannya. Baik, berikut adalah tabel dari pasien ya. Selanjutnya, saya akan membuat tabel administrator dengan 3 atribut atau 3 kolom, yaitu ID admin, nama admin, dan waktu jaga. ID admin, waktu jaga, nama admin. ID admin dengan integer 3 primary key. Selanjutnya nama admin varchar 30. Dan waktu jaga varchar 100. Saya simpan. Selanjutnya, membuat tabel dari entitas dokter dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atribut atau 7 kolom. Fieldnya pertama ada ID dokter. Dengan integer 3 primary key. Selanjutnya ada nama dokter. Varchar 30. Alamat dokter varchar 100. Tanggal lahir date. No HP varchar 15. Spesialis varchar 30. Dan waktu kerja varchar 100. Oke, saya simpan. Sini sudah ada tabel administrator, dokter, dan pasien. Selanjutnya membuat tabel dokter admin. Dokter admin dengan 3 atribut atau 3 kolom. Untuk kolom-kolomnya itu ada ID data, integer 3, primary key. ID dokter, integer 5. Dan ID admin, integer 5. Oke, simpan. Selanjutnya yaitu tabel pasien dokter. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 atribut. Untuk fieldnya itu ada ID, integer 3, primary key, ID dokter, integer 3, ID pasien, integer 3, waktu periksa, date, TP datanya date, waktu periksa, resep, TP datanya varchar 100. Saya simpan. Dan terakhir yaitu tabel daftar. Ada 1, 2, dan 3 atribut. Untuk tabel daftar, saya akan menggunakan perintah SQL untuk membuat tabelnya. Berikut adalah perintah SQL-nya. Di menu SQL, ketik perintah ini, dan klik Go.
Di sini sudah muncul tabel daftarnya dengan atribut atau kolom ID daftar, ID pasien, dan ID admin. Baik, semua tabel sudah dibuat. Ada dokter admin, administrator, daftar, dokter, dokter, dan pasien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikut adalah tampilan dari database rumah sakit dengan tabel administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Totalnya ada 6 tabel. Langkah berikutnya yaitu membuat relasi dari tabel-tabel yang sudah selesai dibuat. Untuk membuat relasi, terdapat di menu Designer pada PHP MyAdmin. Ini adalah tampilan dari tabel-tabel yang sudah saya susun. Sebelum melakukan relasi, saya harus melakukan pengaturan foreign key-nya terlebih dahulu pada field-field yang akan dijadikan foreign key. Pertama, yaitu tabel dokter admin. Foreign key-nya yaitu ID dokter dan ID admin. Oke, kemudian tabel daftar, foreign key-nya yaitu ID pasien dan ID admin. Dan tabel pasien dokter, foreign key-nya yaitu ID dokter dan ID pasien. Sudah semua saya atur foreign key-nya, selanjutnya saya akan melanjutkan relasinya. Cara membuat relasi yaitu pada menu di samping pilih Create Relationship, kemudian pilih tabel yang akan direlasikan. Pilih tabel dengan field primary key terlebih dahulu sebagai reference key, kemudian field foreign key. Misalnya pada tabel pasien dengan tabel pasien dokter. Pilih field ID pasien pada tabel pasien sebagai reference key, kemudian pilih field ID pasien pada tabel pasien dokter sebagai foreign key. Saya akan melakukan relasinya. Dari tabel pasien, primary key-nya ID pasien sebagai reference key, kemudian ID pasien pada tabel pasien dokter sebagai foreign key. Di sini pilih Cascade pada on delete dan on update, kemudian klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, saya akan melakukan relasi pada tabel-tabel lainnya. Berikut adalah tampilan final relasi tabel database rumah sakit. Namun, di sini terdapat perbedaan pada length ID dokter dan ID admin di tabel dokter admin, yang seharusnya pada tabel lain length-nya yaitu 3. Maka saya akan mengubahnya terlebih dahulu untuk length dari ID dokter dan ID admin pada dokter admin. Sini sudah saya ubah length pada ID dokter dan ID admin di tabel dokter admin. Berikut adalah tampilan final dari relasi tabel database rumah sakit. Relasi tabel final ini siap diisi data, yang mana pengisian data ini termasuk pada materi DML atau Data Manipulation Language. Di dalam basis data yang telah dibuat ini terdapat beberapa tabel, salah satunya adalah tabel pasien, dengan rincian sebagai berikut. Tabel dan data dalam tabel ini akan saya gunakan sebagai contoh penggunaan perintah DML. Perintah yang pertama yaitu insert adalah perintah DML untuk memasukkan data ke dalam tabel. Di sini saya akan memasukkan data ID pasien 1, nama pasien Joko Widodo, alamat pasien Jalan Pakis Haji No 35 Jakarta, dan jenis kelaminnya 1. Di sini saya akan memasukkan data melalui menu insert. Untuk ID pasien, value-nya 1, nama pasien Joko Widodo, alamat pasien Jalan Pakis Haji No 35 Jakarta, dan jenis kelaminnya 1. Disimpan dengan mengklik tombol Go.
Ini adalah perintah SQL-nya. Kita juga bisa menginsert atau memasukkan data pada tabel pasien menggunakan perintah SQL ini yang dimasukkan di menu SQL. Ini adalah tabel pasien yang tadi sudah saya masukkan data menggunakan menu insert. ID pasiennya 1, nama pasien Joko Widodo, alamat pasien Jalan Pakis Haji, No 35 Jakarta, dan jenis kelaminnya 1. Untuk menambahkan data pada tabel pasien, di sini saya akan memasukkan beberapa data tambahan. ID pasiennya 2, dengan nama pasien, marka misalnya, dan alamatnya di Cibinong, No 1, dan jenis kelaminnya 1. Ini tampilan SQL-nya, dan di sini tampil untuk data ARKA. Saya tambahkan satu lagi, ID pasiennya 3, namanya Angga, alamat Jakarta Pusat, dan jenis kelaminnya 1. Oke, di sini sudah tampil 3 data pada tabel pasien. Perintah di email selanjutnya yaitu select, merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data. Misalnya, di sini saya ingin mengambil data dari tabel pasien. Untuk perintahnya adalah select bintang, yaitu untuk mengambil seluruh data from tabel pasien. Go, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah semua data dari tabel pasien. Kemudian, jika saya ingin mengambil data hanya dari field nama dan jenis kelamin, perintahnya itu seperti ini. Kita klik Go, dan tampilannya seperti ini. Hanya nama pasien dan jenis kelaminnya. Kemudian ada perintah select bersyarat. Select bersyarat merupakan perintah mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu. Rumus untuk select bersyarat adalah ini. Select field from nama table, where field sama dengan nilai field. Misalnya, saya akan mengambil data pada tabel pasien, yaitu nama pasien, dan jenis kelamin yang jenis kelaminnya pria atau 1. Maka perintah SQL-nya adalah select nama pasien, jenis kelamin from pasien, from tabel pasien, where jenis kelamin sama dengan 1. Akan menampilkan tabel pasien dengan nama pasien dan jenis kelaminnya 1 atau pria. Perintah di email selanjutnya yaitu select join antar tabel, yang berfungsi untuk mengambil atau menampilkan data dari beberapa tabel. Rumus umumnya yaitu sebagai berikut. Tabel N merupakan nama tabel yang fieldnya akan diambil. Misalnya, di sini pada basis data rumah sakit, saya ingin menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Data tersebut misalnya nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Maka ada 3 tabel yang terlibat, yaitu tabel pasien, dokter, dan pasien dokter. Saya klik Go, maka hasilnya seperti ini. Akan menampilkan nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Tabel ini berasal dari tabel pasien, dokter, dan pasien dokter. Perintah di email selanjutnya yaitu select fungsi matematika. Pertama ada count yang fungsinya menghitung banyaknya baris, sum menghitung total jumlah, min mencari nilai terendah, max mencari nilai tertinggi. Rumus untuk fungsi matematika secara umum adalah sebagai berikut. Select fungsi matematika dan nama fieldnya from nama tabel. Misalnya, saya ingin mencari banyaknya pasien yang telah terdaftar. Maka SQL-nya adalah select count ID pasien from pasien. Hasilnya adalah 3, count dari ID pasiennya. Perintah di email selanjutnya yaitu select fungsi string, yang fungsinya untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Secara umum, rumus fungsi string adalah sebagai berikut. Select nama field from nama table, where fungsi string sama dengan karakter string. Contohnya, saya ingin mencari data pasien pada tabel pasien berdasarkan alamat dari kiri dengan alawan 2 karakter, yaitu CI. Maka, perintah SQL-nya adalah sebagai berikut. Klik Go, maka akan tampil data pasien yang alamatnya itu dari kiri dengan 2 awalan karakter, yaitu Cibinong.
Itu adalah data dari pasien ARKA dengan ID pasien 2. Kemudian ada select between, merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Ini adalah rumus umumnya. Contohnya, saya akan menampilkan data pasien yang ID pasiennya antara 3 sampai dengan 5. Maka SQL-nya adalah sebagai berikut. Klik Go. Berikut adalah tampilannya. Karena di sini data saya yang ID pasiennya 3 sampai dengan 5 itu hanya satu, yaitu ID pasien 3 dengan nama pasien Angga. Perintah di email selanjutnya yaitu select like, merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Rumus umum SQL like adalah sebagai berikut. Select from nama tabel where nama field like karakter yang dicari. Contohnya, saya akan mencari kata Jakarta pada alamat pasien. Maka SQL-nya adalah sebagai berikut. Klik Go, akan tampil data pasien yang alamat pasiennya mengandung kata Jakarta. Di sini ada dari nama pasien Joko Widodo dan Angga. Joko Widodo alamat pasiennya Jalan Pakis Haji 035 Jakarta dan Angga alamat pasiennya Jakarta Pusat. Perintah di email selanjutnya yaitu ada select order by. Fungsi order by merupakan perintah untuk pengurutan data. Terdapat dua jenis dalam pengurutan data, yaitu menaik atau ASC dan menurun atau DSC. Rumus umum pengurutan data adalah sebagai berikut. Select from nama tabel order by nama kolom ASC atau DSC. Contohnya, saya akan menampilkan data pasien terurut menurun berdasarkan ID pasien. Maka SQL-nya adalah sebagai berikut. Select from pasien, order by ID pasien, DSC. Ini adalah tampilannya. 3, 2, 1. Ini adalah DSC atau menurun. Perintah di email selanjutnya yaitu select group by, yang berfungsi mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Rumus umum dari group by adalah sebagai berikut. Select from nama tabel group by nama kolom. Contohnya, di sini saya akan mengelompokkan data pasien berdasarkan jenis kelamin. Maka SQL-nya adalah select from pasien group by jenis kelamin. Ini adalah hasilnya. Perintah di email selanjutnya yaitu update, adalah perintah untuk melakukan perubahan data. Rumusnya adalah sebagai berikut. Update nama tabel, set field sama dengan nilai field, where kode unik sama dengan nilai kode unik. Contohnya, di sini saya akan mengubah data pada tabel pasien yang nama pasiennya itu ARKA menjadi ARKA-RAKA, di mana ID pasiennya itu 2. Berikut adalah hasilnya. Pada tabel pasien, nama pasien ARKA berubah menjadi ARKA-RAKA. Perintah di email selanjutnya adalah delete, yang fungsinya adalah perintah untuk menghapus data. Rumus umum delete adalah sebagai berikut. Delete from nama tabel where nama field unik sama dengan nilai. Sebagai contoh, saya akan menghapus data pasien dengan nama ARKA-RAKA yang ID pasiennya 2. Maka SQL-nya adalah sebagai berikut. Delete from pasien where ID pasien sama dengan 2. Maka hasilnya sebagai berikut. Pada tabel pasien, data ARKA-RAKA sudah hilang atau sudah terhapus. Sekian praktikum saya kali ini, yaitu mencoba SQL menggunakan IRD kasus rumah sakit. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.